Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Balik lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Pada kesempatan kali ini tentu saja dalam program Interfaith ini kita akan belajar bersama tentang pandangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam perspektif agama-agama yang ada di Indonesia. Tentu saja outputnya adalah untuk membuat perilaku-perilaku kita menjadi perilaku yang toleransi antar umat beragama. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah bersama pemateri yang luar biasa, masih muda dan memang sangat amat sesuai dengan tema pada kesempatan kali ini, yaitu tentang santri. Dan saya sudah bersama dengan Gus Najmi Mumtazah Rabbani. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultan. Sehat Gus Najmi? Alhamdulillah sehat, Sultan. Alhamdulillah. Gus Najmi ini adalah Wasekjen PP IPNU dan juga Abang None Jakarta Selatan. Betul ya Gus ya? Betul sepertinya. Jadi memang masih sangat muda, masih sangat energik nih kayaknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semangatnya juga semangat muda gitu ya. Alhamdulillah, luar biasa. Tapi Gus Najmi, Iya. sebelum kita membicarakan banyak hal tentang Hari Santri dan lain-lain sebagainya, karena memang masih dalam konteks pandemi ya, Gus Iya. Najmi ya. Jadi mohon izin mungkin kita akan berdiskusi sambil menggunakan masker. Baik, dengan senang hati. Oke, jadi semoga dengan kita pakai masker segera selesai lah ya pandemi. Amin. Oke. Kita menghindari virus corona. Betul. Kalau virus kebaikan jangan dihindari. Wah, justru harus kita lakukan kalau Luar virus biasa. Oke, baik, para milenials, para hadirin, kita akan membahas soal Hari Santri. Nah, ini pemerintah Indonesia mengusung tema untuk Hari Santri pada tahun 2021 ini, yaitu Santri Siaga Jiwa dan Raga. Jadi memang kalau kita bicara tentang Hari Santri ya, kita tidak akan bisa melepaskan kemerdekaan bangsa ini, perjuangan-perjuangan para pahlawan kita itu juga pasti ada kontribusi dari para kaum santri, begitu Gus ya? Betul. Nah, ini kita akan berbincang-bincang bersama Gus Najmi karena tentu saja ini juga menurut Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani, sejak terbitnya Kepres nomor 22 tahun 2015, setiap tahun Kemenak selalu rutin memperingati Hari Santri melalui berbagai macam kegiatan dengan tema yang berbeda-beda. Jadi memang bangsa Indonesia ini menempatkan Hari Santri sebagai hari yang sangat spesial. Nah, Gus Najmi, Siap. saya kembali ke Gus Najmi ini dalam momentum Hari Santri nih Gus ya. Ini menurut Gus Najmi, siapa sih yang disebut santri dan apa kira-kira indikator atau kualifikasi tertentu bahwa seseorang bisa disebut santri? Apakah dia harus berjenggot kah? Apakah seperti apa nih kira-kira Gus? Oke, baik. Terima kasih Mas Sultan atas pertanyaan pembukanya. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semuanya. Saya Najmi Mumtazah Rabbani ya, seperti yang dikenalkan oleh Mas Sultan. Siap. Ada beberapa tempat yang memang memanggil saya itu Bang Najmi. Bang Najmi. Seperti di Abang None, ya. di lingkungan Jakarta. Oke. Ada juga Bro Najmi. Bro Najmi di mana nih kalau Bro Najmi? Bro Najmi ya di tongkrongan. Tongkrongan, oke. Ada juga Beng. Beng tuh bang tapi lebih apalagi ya, lebih gaul lagi Beng. Nah, Oke. ada juga Gus. Kalau Gus ini kayaknya menuntut saya untuk lebih kalem sedikit gitu ya. Tapi Gak apa-apa, mau nggak kalem asal jangan loncat-loncat aja. Tapi yang menarik adalah di beberapa lingkungan yang memang memanggil saya dengan sebutan Gus ya, seperti Mas Sultan tadi panggil saya, itu orang-orang tidak mengerti apa itu Gus. Betul. Nah, Banyak mungkin para pemirsa dan para milenial, kenapa orang bisa dipanggil Gus? Mungkin ini untuk mengawali obrolan kita ya Mas Oke. Sultan ya. Gus itu memang istilah yang digunakan untuk memanggil anaknya seorang kiai. Anaknya seorang kiai. Iya. Berarti Gus Najmi anaknya seorang kiai. Iya, ayahanda adalah seorang kiai, tapi beliau bukan anaknya kiai. Oh. Jadi beliau itu kiai yang menurunkan saya, Najmi, yang akhirnya saya dipanggil Gus. Oke. Guyonan saya, Mas.
kalau Gus itu masih boleh nakal. Kalau kiai itu nggak boleh. Oh, Nah, iya, iya, soalnya kan ada Gus yang memilih untuk menjadi kiai, seperti kita tahu Gus Dur, Gus Baha. Gus Baha ya. Iya. Gus Dur itu Kiai Abdurrahman Wahid ya kan. Gus Baha itu Kiai Bahaudin ya, Iya. Kiai Bahaudin. Saya belum tahu nih saya akan menjadi kiai apa enggak. Kalau Gus Nazmi masih bisa bandel-bandel berarti ya. Masih boleh ditegur lah, Oh, iya, masih oke, boleh oke, salah lah. oke. Pertanyaan utama yang menarik menurut saya, santri itu seperti apa? Ya, betul. Saya mengutip istilah yang digunakan oleh Gus Mus ya. Ini salah satu Gus yang memang sudah menjadi Kiai, kiai iya, juga, oke. Kiai Mustafa Bisri. Beliau pernah bilang santri itu tidak semuanya mondok. Oh, jadi yang di luar di pondok pesantren pun bisa disebut santri. Betul. Selama perilaku dia mencerminkan seorang santri. Oke. Nah, pertanyaannya lantas, santri itu seperti apa gitu kan? Kualifikasinya, indikatornya. Kualifikasinya. Nah, dalam Quran itu ada istilah wamanit taba'aka minal mu'minin. Wamanit taba'aka minal mu'minin itu disambung dari ayat sebelumnya di Al-Anfal ya, surat Al-Anfal. Itu ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wamanit taba'aka minal mu'minin. Wamanit taba'aka minal mu'minin itu artinya wamanit taba'aka itu orang yang mengikuti. Kak Muhammad atau ulama. Minal mu'minin dari orang-orang yang mantap nih. Mu'minin itu kan orang-orang yang mantap yang sudah selesai Imannya gitu ya. itu sudah Imannya mantap itu lah sudah ya. selesai. Oke. Jadi artinya seorang santri itu orang yang ingin mengikuti kiai, mengikuti ulamanya dan dia sudah mantap. Gitu. Ada dua dilematis ya. Ada orang yang sudah mantap tapi dia tidak mengikuti kiai. Oke. Dia tahu tapi dia nggak mau ada di dalam barisan itu. Oke. Ada juga yang memang dia ikut tapi nggak mantap. Gitu. Dia malas-malasan. Nah, Sekedar ikut-ikutan aja artinya mungkin ya. seorang santri adalah seorang yang mengikuti dan dia mantap. Gitu. Sekalipun dia tidak di pondok pesantren, Ya. tapi kalau mengikuti dan mantap bisa disebut santri. Betul. Karena memang kita diajarkan itu adab di atas ilmu kan. Oh, maksudnya apa nih? Adab di atas ilmu nih. Artinya kiai-kiai, para ulama, para masyayikh, ustadz itu tidak hanya menanamkan dari aspek keilmuan, tapi juga aspek moralitas. Nah itu mungkin para santriwan santriwati yang memang sudah mafhum, sudah sangat mengenal bahwa yang namanya adab, yang namanya hormat, takzim kepada kiai itu memang harus dikedepankan. Jadi artinya sepintar apapun kalau nggak ada adab kadang-kadang percuma juga Gus ya. Malah itu mencoreng istilah santri tersebut. Oh. Gitu. Jadi memang apa saja di kira-kira karakter-karakter yang harus dimiliki sama entah santri atau yang terlebih yang di pondok pesantren ataupun yang tidak di pondok pesantren misalkan. Iya, begini Mas Sultan. Memang kalau bicara soal kewajiban ya, kewajiban seorang santri ataukah seorang murid ya, manusia pada umumnya pun mengalami kewajiban yang sama, ialah menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Oke. Ya. Dalam Islam kita diajarkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Nah, menuntut ilmu itu memang menjadi sebuah kewajiban bagi muslim dan muslimah. Itu. Dan Allah menjanjikan yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi orang-orang itu juga diangkat derajatnya. Tidak hanya orang-orang yang beriman, tapi orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, yang membedakan barangkali di sini saya ingin garis bawahi bahwa santri itu tidak hanya memiliki kewajiban keilmuan, tapi ada yang namanya mas'uliyatil ilmu. Apa tuh maksudnya? Mas'uliyah itu pertanggungjawaban ilmu. Jadi Gitu ya. selain punya ilmu, ada pertanggungjawaban juga untuk ilmu itu sendiri. Karena memang bicara soal mas'uliyah, bicara soal tanggung jawab itu bukan soal ilmiah, tapi itu soal hidayah. Oke. Jadi gini Mas Sultan, saya ingin menggambarkan bahwa negara kita itu saat ini tidak kekurangan orang pintar. Banyak sekali profesor, dokter. Setiap berapa bulan kita melahirkan akademisi ya. Betul. Sarjana, dokter. Universitas itu selalu mencetak orang-orang pintar. Selalu mencetak akademisi-akademisi. Indonesia kurangnya bukan orang pintar, Tapi, kurang orang benar. oke. Jadi dalam aspek mas'uliyatul ilmu ini memang menjadi tantangan yang besar bagi kita semua, gitu. Bahkan sampai pada taraf ekstrimnya, gitu ya. Dia menyalahkan ilmunya, menyalahgunakan ilmunya. Ini yang sangat berbahaya. Oh, Gitu. jadi dia punya ilmu tapi digunakan untuk hal-hal yang justru tidak benar. Betul. Misalkan gini, saya ambil contoh, ada banyak sekarang hakim yang dihakimi. Ada banyak sekali hakim yang dihakimi. Iya. Ada juga jaksa yang dituntut. Oke.
ada polisi yang disidik, Oke. ada satpam yang diamankan. Harusnya satpam mengamankan tapi dia diamankan. Itu dia. Hakim harusnya dia menghakimi, tapi dia dihakimi. Iya, Jaksa harusnya menuntut, dia malah dituntut. Oke. Artinya keilmuannya dia punya, Oke. tapi bagian mas'uliyahnya, pertanggungjawaban kepada ilmunya itu dia nihil. Ya. Begitu. Jadi tidak sebatas hanya semata-mata santri adalah mereka yang belajar, yang Iya. menuntut ilmu, tapi ya santri juga bertanggung jawab atas kepemilikan ilmu itu sendiri. Exactly. Jadi implementasinya, tanggung jawabnya Betul. dan lain-lain sebagainya. Karena gini, Mas Sultan, mungkin saya Gimana? tambahkan sedikit ya. Kita melihat fenomena lahirnya akademisi-akademisi gitu ya, ilmuwan-ilmuwan. Tapi kalau kok kayaknya hidup masih gini-gini aja ya? Oke. Kok kayaknya nggak ada sesuatu yang signifikan gitu kan? Jadi Ya artinya kemudorotan masih terjadi di betul mana-mana sekali. dan lain-lain. Kemudorotan itu masih sering terjadi ya. Memang di situ tantangannya. Yap. Gitu. Ada juga ilmunya banyak tapi mubazir. Ilmunya mubazir. Maksudnya gimana nih? Ilmunya banyak tapi mubazir. Ilmu banyak tapi mubazir itu tidak tersalurkan dalam pipa yang pas gitu ya. Oke. Ada satu kejadian yang memang menjadi apa ya? Menjadi guyonan juga enggak, tapi petuah orang tua lah. Oke. Petuah orang tua bahwa kayaknya lebih mudah untuk membuat pintar orang yang benar dibanding membuat orang benar yang sudah kadung pintar. Coba bisa diulang Gus. Gimana Gus? Jadi- ini menarik nih. Jadi lebih mudah membuat benar orang pintar. Kebalik. Oh kebalik. Gimana tadi? Lebih mudah membuat orang pintar yang benar Oke. dibanding membuat orang benar yang sudah kadung pintar. Oh. Oke. Itu bicara soal ego pribadi gitu ya. Orang kadang-kadang merasa pintar, Merasa benar. Akhirnya menyalah-nyalahkan orang lain. betul dia. Itu dia betul. Kebalik-balik. Kebalik. Di istilah Jawa, Mas Sultan, Ya. saya diajarkan nih karena saya orang Jawa ya, para pemirsa Mata Milenial TV. MMTV, MMI berarti. MMI TV. Ada istilah dalam Jawa itu yang saya praktikkan insya Allah sehari-hari. Aja dadi wong sing rumangsa iso lan rumangsa pintar. Apa itu artinya Gus? Sebentar, belum selesai. Oh belum selesai. Nanging dadia wong sing iso lan pinter rumangsa. Artinya, jangan menjadi orang yang merasa pintar dan merasa bisa. Oke. Tapi jadilah orang yang bisa dan pintar merasa. Oh. Nah, santri mesti mengisi ruang-ruang ini barangkali gitu Mas Sultan. Jadi supaya tidak merasa benar terus sendiri gitu ya Gus Iya, ya. Oke, betul. luar biasa. Nah tadi sudah digambarkan secara jelas saya bagaimana seperti apa santri, indikatornya dan lain-lain sebagainya. Nah dalam konteks perayaan Hari Santri Nasional, Iya. sebenarnya tugas santri ya secara umum untuk memperbaiki bangsa ini tugas-tugas secara etisnya itu seperti apa nih kira-kira Gus? Selain yang tadi dijelaskan sudah banyak panjang lebar tadi. Iya, melihat secara historis gitu ya. Peradaban santri itu memang sudah diawali dari zaman penjajahan gitu ya. Oke. Dari zaman kolonial, bahkan pesantren-pesantren itu sudah hidup di pertengahan, di paruh awal abad ke-19 itu sampai sekitar 20.000 sampai 25.000 pesantren gitu. Jadi sebelum bangsa ini lahir santri sudah ada. Betul. Secara historis memang keadaannya seperti itu dan melahirkan kurang lebih sekitar 300.000 pejuang ya, 300.000 santri ketika itu. Nah, makna dari perjalanan historis ini memang lahirnya Hari Santri Nasional ya, setidaknya ada 3 alasan gitu. Yang pertama ketika kita ingin mengenang perjuangan para ulama, para santri untuk mempertahankan kedaulatan bangsa kita. Betul. Yang kedua juga kita ingin apa istilahnya itu meneladani. Ya, selain mengenang kita juga ingin meneladani. Tapi yang ketiga ini bagian dari momentum resolusi jihad. Oh, ini juga punya kenangan historisnya Betul, lah ya. betul. Ada resolusi Betul. jihad. Resolusi jihad itu memang tepat di tanggal santri ini, hari santri ini 22 Oktober. Ya. Artinya kalau bicara soal tugas ya, tantangan kebangsaan kita saat ini memang sangat kompleks, Mas Sultan. Saya tadi bicara sedikit soal perbedaan-perbedaan gitu ya. Kita mengalami juga sekarang fenomena yang namanya ta'assub jam'iyah. Ta'assub jam'iyah, maksudnya apa itu? Ta'assub jam'iyah itu adalah fanatisme kelompok. Jadi ada beberapa ego-ego sektoral yang selalu digaung-gaungkan. Selalu wah ini gerakan gua,
ini garapan gua. Jadi perbedaan-perbedaan itu jadi sekat yang Jadi akhirnya sekat, bumbu-bumbu dari Betul. saling justru nggak bersahabat gitu ya Itu Gus ya. dia. Karena kalau bicara soal keragaman ya, saya dengar juga Pak Anies itu kalau pidato Ya. soal keragaman, soal kemajemukan itu kerap kali dikampanyekan. Padahal bukan itu yang seharusnya dikampanyekan. Bukan itu yang selalu digaung-gaungkan. Bukan justru keragaman yang harus Bukan. dikampanyekan. Karena itu adalah sunatullah. Itu kenyataan. Itu bukan ikhtiar kita, Bos. Iya. Bangsa kita lahir majemuk, beragam, itu Sudah bukan berbeda-beda. bukan gara-gara kita. Oke. Tapi bicara soal persatuan, itu tanggung jawab kita. Oke. Ya, artinya memang pertanyaan Mas Sultan, apa tugas dari santri? Itu sendiri. Ya memang menjaga dan merawat persatuan Oke. dalam rangka melakukan pembangunan bangsa dan negara gitu. Jadi jangan justru menolak keberagamannya. Iya. Keberagaman itu sudah sunatullah. Sudah sunatullah, Tapi sudah bicara qadar. persatuan ya Betul. gitu, tanggung jawab kita semua Betul. gitu Gus, kira-kira ya. Betul, Mas Nah, tadi dibicarakan juga terkait ada resolusi jihad. Dulu mungkin Hadratus Syekh ya Ki Haji almarhum Hasyim Asy'ari itu memberikan resolusi jihad itu kan ya dengan makna konteks berperang mungkin gitu ya Iya, Gus ya. iya. Dengan konteks sesuai zamannya. Nah, kira-kira Gus ya, dalam konteks hari ini Nah. di mana anak muda itu ya kita tahu lah ya banyak sekali krisis, ada media sosial, perpecahan-perpecahan antar sekte tadi gitu Iya. Gus kira-kira. Kalau kita kontekskan pada hari ini, resolusi jihad dalam memaknai hari santri ini yang tepat ini untuk apa nih jihadnya kira-kira Gus? Kalau saya boleh berpandangan Mas Sultan, resolusi jihad hari ini tentu cukup berbeda gitu ya dalam konteks dibanding konteks yang sebelumnya. Jihad yang harus dimaknai saat ini memang jihad yang sifatnya lebih menyentuh pada konteks peradaban sekitar kita. Kita bicara soal isu-isu politik, isu-isu sosial, isu-isu ekonomi. Saya ingin menggarisbawahi mungkin di bidang ekonomi ya. Oke. Sebelum tahun 45 bahkan kita sudah mendirikan serikat dagang ya. Oke. Serikat dagangnya, Serikat Dagang Indonesia ya. Artinya memang jihad ekonomi itu harus mulai digaungkan. Rasulullah sendiri dia hijrah, pertama yang dibangun itu apa? Ke Madinah, masjid. Oke. Tapi setelah membangun masjid, itu dia membangun pasar. Pasar. Oh. Iya, karena memang pasar itu dianggap sebagai roda ekonomi masyarakat. Betul. Sebagai lapangan yang memang membuka tidak hanya untuk hidup tapi menghidupi lingkungan sekitarnya gitu. Nah, jihad yang dimaksud dalam hal ini ialah jihad soal ekonomi. Saya pernah membaca buku The ASEAN Mind Game ya. Itu penulisnya namanya Ching Nung Chu. Pokoknya beliau itu salah satu perancang perang lah. Ching Ning Chu. Ching Ning Chu. Oke. Di dalam buku itu disebut Zancang Ruzancang. Jadi Gus Nazmi selain santri ternyata bisa bahasa ini Artinya juga apa? Saya juga nggak tahu. Saya ingin nanya ke pemirsa. Oh enggak. Zancang Ruzancang itu artinya medan perang berdarah sudah bergeser ke medan perang pasar. Oh, jadi kalau dulu kita tembak-tembakan pakai peluru, sekarang justru di pasar peperangannya. Iya, bukan tembak-tembakan pakai terong, bukan. Tapi kita bicara soal market scalability. Kita bicara bagaimana kedikdayaan ekonomi sebuah umat gitu loh. Oke. Saya ngebayangin lempar-lemparan terongnya lagi. Habis maksudnya tadi nge-highlight perang di pasar. Iya, jadi artinya memang konteksnya pada hari ini itu ya kesadaran ekonomi itu penting untuk kita jihadkan gitu ya. Betul. Apalagi saat ini kan kita sudah mulai bangsa kita menggaungkan aspek ekonomi syariah ya. Ya. Terlebih kan krisis pandemi ini yang menyebabkan krisis ekonomi juga pada akhirnya sangat amat jadi masalah bangsa betul. Gus Nazmi ya. Jadi buat apa kalau misalkan kita cuma pinter tapi kita nggak menyentuh gitu ya aspek kebermanfaatan itu, karena kita diajari khairunas anfa'uhum linnas. Artinya apa tuh Gus? Sebaik-baiknya manusia ialah mereka yang membawa manfaat untuk lingkungan sekitarnya. Oke, khairunas anfa'uhum linnas, luar biasa sekali. Iya. Ucapan-ucapan atau insight yang luar biasa dari Gus Nazmi.
Tapi masih banyak nih Gus yang akan saya tanyakan kepada Gus Najmi. Saya boleh nanya Mas Sultan juga nggak? Kan saya moderatornya di sini. Kayak kebalik dong nanti kalau Gus Najmi yang nanya. Baik, sebelum saya bertanya ke Gus Najmi tentang banyak hal dalam rangka Hari Santri, tentu jangan kemana-mana karena akan ada banyak sekali petuah-petuah dari Gus muda ini, Gus Najmi ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Sultan Rifandi dan Gus Najmi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.